Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Husniati, NIM 201200311. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang model evaluasi dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran fikih di MTS. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komponen kurikulum fikih Madrasah Tsanawiyah dan bagaimana implementasi kurikulum 13 mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang komponen kurikulum fikih Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi. Yang kedua tujuan, yang ketiga media, yang keempat ruang lingkup, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Yang pertama itu tentang standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran fikih berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh fikih di Madrasah Tsanawiyah. Dan standar kompetensi lulusan atau SKL mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah adalah memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, mahdah, dan muamalah serta dapat mempraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan standar kompetensi lulusan tersebut, maka standar kompetensi mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah disusun menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Yang kedua itu tujuan. Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Dalam lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dinyatakan bahwa pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam dalam mengatur ketentuan dan tata cara menjalankan hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam fikih ibadah dan hubungan manusia dengan sesama yang diatur dalam fikih muamalah. Yang kedua yaitu melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan ibadah sosial. Dan komponen yang selanjutnya itu adalah media. Media secara umum berarti perantara atau pengantar. Kata media berlaku untuk berbagai kegiatan atau usaha, seperti media dalam penyampaian pesan, media pengantar magnet, atau panas dalam bidang teknik. Istilah media digunakan juga dalam bidang pengajaran atau pendidikan sehingga istilahnya menjadi media pendidikan atau media pembelajaran. Kompetensi yang keempat yaitu ruang lingkup. Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 bahwa syariah fikih merupakan sistem norma atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, ruang lingkup fikih di Madrasah Tsanawiyah meliputi ketentuan peraturan hukum Islam dan menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Komponen yang terakhir yaitu evaluasi dan penilaian. Evaluasi merupakan proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Evaluasi dalam pembelajaran bukan hanya sekedar untuk mengukur keberhasilan siswa dalam pencapaian hasil belajar atau prestasi belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap siswa. Pembahasan yang kedua yaitu tentang implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan terdiri atas 3 fase atau tahapan. Fase-fase proses pembelajaran yang dimaksud meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang pertama itu tentang tahap perencanaan, merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran adalah analisis hari efektif dan analisis program pembelajaran, menyusun silabus, menyusun rencana pembelajaran, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Untuk lebih memahami tentang pelaksanaan kurikulum 2013 pada mata pelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah, saya melampirkan implementasi pembelajaran
sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret atau menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Dan yang selanjutnya itu tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi yang telah saya presentasikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.